Di Gorontalo, ada sebuah danau yang cerita kelahirannya itu bukan tercatat di buku geologi, tapi justru dari bisikan para leluhur. Yuk kita selami bareng-bareng kisah magis di balik Danau Limboto. Sebuah cerita yang, percaya atau nggak dimulai dari air, tapi dari keajaiban. Pernah nggak sih kamu ngelihat permukaan danau yang tenang banget, terus jadi bertanya-tanya, kira-kira ada rahasia apa ya yang tersembunyi di bawah sana? Nah, Danau Limboto ini salah satunya. Di balik permukaan yang tenang, danau ini menyimpan sebuah kisah epik tentang bidadari yang terdampar, tentang cinta, dan tentang kekuatan ilahi yang bisa mengubah daratan. Setiap legenda besar itu pasti punya titik awal. Nah, buat Danau Limboto, semuanya itu dimulai dari satu tempat yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata punya kekuatan tersembunyi, mata air Tupalo. Tempat inilah yang jadi pusat dari semua keajaiban yang akan kita bahas. Agak susah dipercaya ya, kalau danau seluas ini ternyata nggak lahir dari sungai besar atau hujan badai. Bukan, asal-usulnya itu jauh lebih magis. Cuma dari sebuah mata air sederhana yang emang udah ditakdirkan buat diubah oleh kekuatan dari langit. Dan di pusat dari semua kejadian supernatural ini, ada satu tokoh sentral. Sekarang, waktunya kita kenalan sama Mbui Bungale, sosok surgawi yang jadi jantung dari keseluruhan legenda ini. Jadi, siapa sih sebenarnya Mbui Bungale ini? Dia adalah seorang bidadari. Ya, beneran, bidadari. Coba deh bayangin sosok bidadari atau makhluk surgawi yang turun dari kayangan. Nah, memahami asal-usulnya ini penting banget, karena inilah kunci buat ngerti semua tindakannya yang luar biasa nanti. Nah, disinilah ceritanya mulai menarik banget. Kita punya dua tokoh dari dunia yang beda total. Di satu sisi ada Mbui Bungale, si bidadari dari kayangan. Terus di sisi lain ada Jilomuto, seorang manusia biasa. Pertemuan dua dunia inilah yang jadi pemicu dari seluruh legenda yang akan terungkap. Kisah mereka dimulai dari sebuah tragedi. Jadi, Mbui Bungale ini kehilangan sayapnya. Satu-satunya penghubung dia ke sorga. Tiba-tiba, dia terdampar di bumi, sendirian dan gak bisa pulang ke rumahnya. Karena udah terputus dari kayangan, mau nggak mau dia harus beradaptasi. Dia pun mulai membangun kehidupan baru di bumi, dan takdir mempertemukannya dengan Jiromoto yang akhirnya dia nikahi. Pernikahan inilah yang kemudian mengikat takdir sang bidadari dengan dunia manusia selamanya. Dan sekarang, kita sampai di puncak dari legenda ini. Ini adalah momen di mana Mbui Bungale berhenti menyembunyikan identitasnya dan memutuskan untuk menunjukkan kekuatan surgawi yang selama ini dia pendam. Coba dibayangin sejenak. Kalau kamu adalah makhluk dari langit yang hidup di antara manusia, gimana caranya kamu ngebuktiin kekuatanmu? Apa yang harus kamu lakukan biar mereka benar-benar percaya kalau kamu bukan orang biasa? Nah, untuk membuktikan kekuatannya pada Jilomuto dan orang-orang di sekitarnya, Mbui Bungale membuat sebuah